Trip kita akan berakhir di kota Kamakura. Perjalanan dari Tokyo ke Kamakura hanya 1 jam 20 menit. Aku sengaja pilih Kamakura sebagai penutup perjalanan ini. Karena kotanya tenang, tapi rasanya tuh tetap hidup. Dan kayaknya pas aja gitu untuk jadi tempat berhenti sejenak. Sekedar menikmati apa yang ditawarkan kota ini. Ini Kamakura kelihatan beda banget karena lautnya tuh bukan hiasan gitu loh. Laut, mobil, kereta jadi satu. Oke, aku berubah pikiran. Aku tinggal di Kamakura aja. Kita lihat sebelah sana ya, areanya Slam Dunk. Kenapa Slam Dunk pilih Kamakura sebagai latar belakangnya? Why? Soalnya Slam Dunk kan bukan cerita tentang juara. Nah ini dia. Ini nih. Ini di ikonik Kamakura Kokomai Crossing, spot paling terkenal dari Enoden yang langsung menghadap laut. Dan ini identik banget sama Slam Dunk. Cerita dikit ya tentang Kamakura. Ini kota kecil yang pernah jadi pusat kekuasaan besar. Tahun 1192, Kamakura jadi pusat pemerintahan militer pertama di Jepang, dipimpin oleh Minamoto no Yoritomo. Jadi saat sistem shogun dimulai, istananya kan tetap di Kyoto. Tapi keputusan-keputusan penting dijalankan dari sini. Unik kan? Kalau tadi kita lihat dan menikmati sisi Kamakura yang selalu ramai karena anime, di sudut lain ada kuil yang berdiri sejak ratusan tahun lalu. Dua sisi seperti ini Kamakura banget. Oh, ini nggak dijual ya? Dijual ya? Enggak ya? Hah? Iya, Cok, ini dijual tau, Cok. Ya memang, kalau ngapain bisa dipajang doang tuh. Enggak, dia bukan jual bentuknya. Dia jual posternya. Counternya. Konturnya? Counternya. Posternya! Kita mulai dari sisi paling tenangnya Kamakura dulu ya, Hasedera. Ini dibangun tahun 736, jauh sebelum Kamakura jadi pusat pemerintahan militer. Ikon utamanya Kanon 11 Wajah, salah satu patung kanon terbesar di Jepang. Di Hasidera bukan cuma ada satu patung besar yang megah, ada juga ratusan jiso kecil, penjaga anak-anak dan jiwa yang belum sempat tumbuh. Mereka seperti representasi dari banyaknya cerita yang gak pernah atau belum sempat terdengar, tapi tetap layak dihormati. FYI, Hasedera bukan kuil yang paling megah ya, tapi justru rasanya personal banget. Sayangnya aku gak bisa rekam kanon dengan 11 wajah, padahal kanon itu seperti mengingatkan kita bahwa satu sudut pandang tuh gak pernah cukup. Dan untuk sampai ke tahap itu ya nggak mudah. Mengesampingkan pendapat kita sendiri, menerima pandangan orang lain yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, itu emang agak sulit kan? Tapi bukan berarti nggak bisa, cuma perlu latihan sampai akhirnya kita bisa melihat satu hal dari 11 sudut pandang yang berbeda. Jalan kaki 8 menit dari Hasedera ada tempat yang nggak boleh kalian skip, tapi ini juga kalau kalian suka ya. Patung Buddha ini awalnya dibangunnya tuh di dalam ruangan gitu. Cuma karena gempa dan tsunami, bangunannya kan rusak parah ya jadinya. Yang menarik adalah patung Buddhanya nggak rusak sama sekali. Cuma patung Buddha ini yang bertahan, satu-satunya yang bertahan. Jadi dibiarkan seperti ini, jadi kayak berasa di luar ruangan. Padahal sih awalnya di dalam ruangan. Ini dibangun abad ke-13, tingginya kurang lebih 13 meter, terbuat dari perunggu. Buddha ini nggak dirancang untuk dramatis di alam terbuka. Dia bertahan, bukan dipajang. Sekarang waktunya kita coba matcha. Begitu keluar stasiun langsung ke kanan. Ini dia. Hai. Ya, oke. ya oke. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Oke, mari kita coba. Jan. Ini nggak ada isinya, jadi mochi aja. Mochinya cuy sekali. Enak banget ini. Kalau kalian lihat nih, sisanya tuh banyak banget, bisa kita seruput nanti. Oh, ini bayarnya harus pakai kartu ya, dia nggak bisa pakai cash. Super yummy. Setelah ini kita jalan kaki, cuma 3 menit kita makan khasnya Kamakura.
Makan bener, makan bener. Kita ke Akimoto. Ke belakang sini. Kayaknya enak deh. Mau coba, Cung. Ini kayak semacam kroket tapi isinya tuh wagyu beef. Kayaknya enak banget sih. Wah, senang sekali aku. Enak, luarannya tipis sekali, dagingnya penuh banget. Pokoknya patokannya sebelah Jam Gede, sebelah kanannya. Di sebelah pohon gundul. Pohonnya tiap musim beda. Mau habis nih bentar lagi nih. Ini enak banget kalau dia campur mustard wasabi itu loh. Ada yang kali, kuning. Cok. Emang ya? Coba lu kesana. Enggak, dia nggak kasih berarti nggak ada. Ada cocolannya. Enak banget. Kalau kalian suka gachapon, nih sebelahnya. Ini ada One Piece lagi, Cung. Terakhir, Chan. Super yummy. Aku jajannya banyak sekali, tapi aku kenapa tidak dimandiin ya? Aku kotor sekali di kamera. Kamakura bisa dibilang kota pejalan kaki karena emang lebih enak dieksplor dengan jalan kaki. Sekarang saatnya makan siang. Jaraknya hanya 3 menit jalan kaki dari kroket wagyu. Kita akan ke restoran lokal Kamakura yang terkenal dengan shirasudon. Nasi dengan ikan shirasu kecil-kecil itu loh, kalian tahu kan ya? Dan ini emang salah satu makanan khasnya Kamakura. Untuk menunya ada beberapa pilihan, ada yang tanpa set, ada juga yang dengan set, dan ini yang direkomendasiin sih. Jadi aku pesan dua-duanya. Kalau yang set dapat mini fresh shirasu rice bowl, ada tempuranya juga, red miso soup, onsen egg, dan dessert. Sedangkan yang tanpa set isinya minced tuna dan shirasu, lengkap dengan red miso soup, pickles, dan onsen egg. Cara makannya yang pertama adalah, ini kalau kalian pilih yang set ya, soy sauce, dimakannya pakai soy sauce. Dan enak banget. Kita coba negitoronya ya, tuna. Tunanya mentah. Cara yang kedua adalah telur ditaruh di atas. Dilarang di mix. Dilarang di mix tuh maksudnya diaduk gitu loh, kayak aku yang biasanya gitu. Super yummy. Biasanya orang jauh-jauh ke Kamakura pasti nyarinya sirap. Biasanya orang jauh. Suka. Setelah selesai makan, jangan langsung pindah lokasi. Di lantai bawah banyak banget makanan dan toko souvenir. Jujur ya, ini toko souvenir paling gemesin yang pernah aku masukin. Barangnya lucu-lucu banget, terutama ada Daibutsu versi mini jadi gantungan kunci. Sekarang kita cari oleh-oleh khas Kamakura. Kalian bisa tebak gak? Tunggu. Kita berkunjung ke teman Curut yuk. Curut, teman kamu jadi Joker, Curut. Aku maunya jadi Caki. Aku sukanya Caki ya. Sadako, Cung. Emang iya, Cung. Kok lu lihat dong tangannya keluar? Oh, iya. Lihat nggak? Aku nemuin toko ini gak sengaja karena satu arah sama toko oleh-oleh. Gak nyangka kalau ada toko yang isinya teman Curut semua. Ini lucu banget sih. Bahkan ada versi Squid Game. Rasanya pengen punya semuanya. Tapi kalau disuruh pilih satu, aku pasti bawa pulang Curut versi Godzilla sih. Gemes banget. Untuk oleh-oleh khasnya Kamura, kita beli Hato Sabure. Ini toko asli pembuat Hato Sabure dari tahun 1894. Itu dia. Selain jual kuenya gitu, mereka juga jual souvenir. Aku kayaknya mau beli souvenirnya juga deh. Nanti bentuknya kayak burung merpati gitu. Karena emang ikonnya Kamakura burung merpati. Banyak juga pilihan kue lainnya. Varian merchandise-nya juga gak kalah banyak. Ini tuh bukan sebatas oleh-oleh lucu. Buat orang Jepang, ini memori kolektifnya mereka. Ini Komachidori Street. Banyak turis, ramai. Tapi ini nggak bisa dihapus dari Kamakura. Karena ini dulunya, ini tuh jalanan peziarah gitu loh. Sekarang jadi tempat street food, toko-toko kecil. Ini seru banget sih, dari ujung sampai ujung. Aku menemukan yang Kamakura.
Tarararara. Mari kita coba. Kayaknya harus naik ke atas deh. Silakan masuk. Itu di situ. Ini salah satu matcha dessert shop kecil di Komachidori, namanya Kamakura Chacha. Aku datang ke sini karena langsung tertarik sama crepe daibutsunya, plus matcha pula lagi. Gimana? Menarik kan? Mari kita coba. Tadinya aku pikir dia bakal ngukir-ngukir sendiri gitu. Ternyata dia ada cetakannya. Chan. Keselak serbuk. Crepesnya bisa disuap pakai sendok. Rasanya pahit. Dalamnya ada ini, kayaknya es krim deh. Iya, es krim matcha. Dan Super yummy. iya, es krim matcha. Wah, enak sekali. Kayak ini biskuit biskof deh. Nyam 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 nyam. Kayaknya menarik deh. Shirasunya dibikin kayak tusukan sate gitu. Isinya mentaiko dan keju. Ini diaburi sedikit biar lebih wangi dan gurih, lalu ditaburin bubuk seaweed. Dan Super yummy. kayaknya juga ada matanya. Ya sama kayak odeng gitu dah. Aku suka sekali makan di Kamakura. Intermezzo bentar, di Komachidori ternyata banyak toko tas yang desainnya unik-unik banget. Bukan yang mainstream tapi punya karakter gitu loh. Ada dompet juga, warnanya banyak main di pastel, soft tapi tetap stand out, dan tentu aja ada aksesorisnya juga. Komachidori Street itu bisa dibilang surga dunia buat pecinta makan dan belanja. Mau ngemil ada, mau dessert ada, mau oleh-oleh, tas aksesoris lengkap, kombinasi yang sulit ditolak. Termasuk tempat makan ini. Karena udah sampai di Kamakura, tentu aja aku harus explore Shirasu semaksimal mungkin. Kali ini versi modernnya, disajikan ala generasi sekarang, tapi meski tampilannya kekinian, rasanya tetap otentik kok. Saat makan. Ini atasnya nggak tahu apa, tuna kali, Jan. Super yummy. Wah, enak banget. Iya tuna, wah enak sekali. Kita coba dikit ya. Oh ini soyunya deh kayaknya. Bener gak? Enggak deh, agak panas kecapnya. Mana nih aku nggak dapet ikannya nih, masih jauh dia. Nah. Ini rasa-rasanya rasa-rasa generasi sekarang. Kalau yang tadi pertama nggak segurih ini sih. Tadi ada versi yang kayak kimbapnya, menarik deh. Cheers untuk trip Jepang tahun 2026. Aku rasa kalian familiar deh sama toko stiker ini. Aku suka banget sama desain stikernya mereka. Biasanya sih aku beli beberapa untuk ditempel di koper. Ya ampun, Silo mau di sebelah cowok. Tapi Silo nggak hitam. Iya sih, ya udah Silo ini aja deh. Tapi Silo bukan rubah. Kenapa akunya ada banget? Aku kotor sendiri ya. Jepang kali ini bukan cuma tentang kota. Kyoto mengajarkan tentang akar dan ketenangan, Nara tentang kelembutan, Awaji tentang ruang yang luas dan sunyi, tapi tetap menerima kita bahkan ketika kita jadi anak kecil. Saitama dan Kawagoe tentang kehidupan yang berjalan apa adanya, Shizuoka tentang perjalanan yang terus bergerak, dan Kamakura tentang laut, sejarah, dan hal-hal kecil yang rasanya tuh personal banget.
Ternyata setiap tempat tuh punya cara yang berbeda untuk menyambut. Aku rasa perjalanan bukan cuma soal berpindah kota, tapi tentang versi diri kita yang ikut berubah di setiap pemberhentian. Dan mungkin itu sebabnya aku selalu pengen balik ke sini.